2023 adalah tahun yang gila untuk film. Siapa yang mengira dunia perfilman di tahun lalu bakal diisi dengan banyak experience sinema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Baik karena Barbenheimer, banyaknya author yang merilis filmnya di tahun ini, banyaknya film indie dan film festival yang unik-unik dari berbagai negara, atau bahkan karena di tahun ini kita melihat runtuhnya kerajaan Disney Marvel. Dengan berakhirnya tahun 2023 ini, gue, Kas, akan membahas beberapa film favorit gue yang gue tonton di tahun ini dan juga membahas alasan kenapa 2023 adalah tahun yang meriah bagi para pencinta film. So, welcome to Content Kas. Jika dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, 2023 adalah tahun yang spesial bagi film. Ya, meskipun di tahun-tahun sebelumnya ada film bagusnya masing-masing, tapi ada beberapa hal yang bikin tahun ini stand out daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal yang membuat 2023 menjadi salah satu tahun terbaik dalam dunia perfilman. Salah satu hal tersebut adalah adanya event monumental Barbenheimer. In case if you didn't know, Barbenheimer adalah film double feature, yang mana kedua film ini dirilis secara bersamaan. Barbenheimer bukanlah film pertama dengan gimmick double feature. Udah beberapa kali Hollywood merilis dua film dengan tema yang sama di hari yang sama, seperti Deep Impact dan Armageddon, A Bug's Life dan Ants, White House Down dan Olympus Has Fallen, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya, Barbie dan Oppenheimer punya tema yang gak sama. Kedua film yang saling bertolak belakang ini rilis pada hari yang sama, yang membuatnya menjadi film double feature paling aneh dalam sejarah sinema. Oppenheimer adalah proyek paling ambisius dari Christopher Nolan, salah satu sutradara paling dihormati di Hollywood yang telah berkali-kali mendapatkan nominasi Oscar. Passion Project dari PH yang didirikan oleh suami istri dan didanai oleh studio besar yang dimainkan oleh aktor papan atas dan ditangani oleh kru-kru profesional. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan mahakarya tentang salah satu tokoh paling bersejarah dalam umat manusia. Sementara Barbie adalah proyek paling ambisius dari Greta Gerwig, salah satu sutradara perempuan paling dihormati di Hollywood yang telah berkali-kali mendapatkan nominasi Oscar. Passion Project dari PH yang didirikan oleh suami istri dan didanai oleh studio besar yang dimainkan oleh aktor papan atas dan ditangani oleh kru-kru profesional. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan mahakarya tentang salah satu produk paling bersejarah dalam umat manusia. Secara behind the scene hampir sama sih filmnya, tapi filmnya sendiri gak bisa jauh lebih berbeda lagi, baik dalam story, style, tone, dan aesthetic. Kedua film yang sengaja dirilis secara bersamaan ini, karena ada masalah internet antara Nolan dan Warner Bros., adalah event yang sempurna untuk menantang penonton mempertanyakan apa sih yang dianggap sebagai film yang serius. Yes, Barbie adalah film yang serius, bukan cuma sekedar meme. Dan yes, secara pribadi gue lebih suka Barbie daripada Oppenheimer. Bukan berarti Oppenheimer adalah film yang lebih inferior dari Barbie. No, hanya saja film seperti Oppenheimer alias film biografi udah banyak banget jumlahnya. Bahkan Indonesia pun juga banyak memproduksi film biografi. Dan karena film ini disutradarai oleh Nolan, semua orang, termasuk orang-orang FOMO, pastinya udah expect kalau OP bakal jadi film yang bagus. You know, sound design-nya bakal bagus, acting-nya bakal bagus, no CGI, story-nya solid, dan lain sebagainya yang membuat gue gak surprise kalau filmnya bakal bagus. Yes, gue masih terpukau dengan bom nuklir yang katanya direkam tanpa CGI sama sekali. But, in the end of the day, ini hanyalah film biografi. Oppenheimer menceritakan pembuatan bom nuklir dan penyesalannya dan drama politik di baliknya. It's honestly not that deep. Tapi di sisi lain, Barbie adalah film yang jauh lebih deep. Film yang dipenuhi dengan warna pink dan dibintangi oleh salah satu ikon meme paling legendaris ini adalah film yang jauh lebih deep daripada Oppenheimer. Kita pastinya udah expect kalau Barbie bakal jadi film yang konyol, tapi kita gak expect kalau filmnya bakal sedip ini. Barbie bukanlah cuma sekedar film tentang feminisme, patriarki, ataupun tentang man versus woman. Di balik semua komedinya, di balik semua warna pinknya, di balik semua dance-nya, Barbie menceritakan bagaimana rasanya tumbuh menjadi manusia. Bagaimana kesenangan dan rasanya menderita menjadi manusia. I've never wanted anything to change. Oh, honey, that's life. It's all change. That's terrifying. Dan bagaimana manusia hanya mempunyai satu ending. Being a human can be pretty uncomfortable. I understand that. And then you die. Yeah. Alasan gue memuji-muji film ini adalah karena Barbie adalah film yang langka. Film yang di permukaan awalnya terlihat cuma sekedar film adaptasi dari produk mainan, tapi ternyata deep down ada unsur filosofis dan social satire. Satire? What the fuck? Satire? Social satire. Social satire. Jarang loh ada film yang mempunyai tema yang sama dengan Barbie.
Bahkan gue cuma kepikiran ada satu film lain yang mempunyai tema yang sama dengan Barbie, yaitu The Lego Movies. Look at all of these things that people built. Oke, ternyata pas gue ngedit, gue sadar kalau ternyata Barbie juga punya tema yang sama dengan Evangelion, End of Evangelion. Evangelion awalnya terlihat cuma sekedar anime mecha, cuma di ending ternyata berubah menjadi anime tentang eksistensialisme. Sama seperti Barbie yang awalnya terlihat seperti film tentang boneka, tapi endingnya berubah menjadi eksistensialisme juga. So ya, pengen nambahin itu tak sih. Lanjut. Tapi terlepas dari film mana yang lebih lu suka, event Barbie bukanlah sekedar meme. Bahkan event sinematik ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup saja. Barbenheimer adalah sebuah hasil mahakarya dari bukan hanya satu, tapi dua filmmaker terbaik Hollywood yang sedang berada di puncak karirnya. Yang membuktikan bahwa film yang sukses bukan hanya tentang big budget blockbuster superhero saja. Dan kita semua mempunyai privilege untuk menonton kedua film ini dalam waktu yang bersamaan. Sebuah kehormatan bisa turut ikut serta dalam salah satu event bersejarah dalam dunia sinema ini. Tapi lu tahu gak sih film apa yang gagal di tahun ini? Yap, film big budget blockbuster superhero. Marvel akhirnya gagal total di tahun ini. Dan 2023 menjadi akhir dari era kekuasaan Marvel yang biasanya dari dulu mendominasi penjualan tiket di bioskop. And I love it. Akhirnya kerajaan superhero ini runtuh dan orang-orang mulai sadar kalau film-film Marvel itu ampas. Baik karena bad writing atau karena udah terlalu capek karena udah terlalu banyak film dan series yang rilis di bioskop dan Disney Plus setiap tahunnya. Marvel sudah mati di tahun 2019. Ketika Iron Man mati, disitulah minat kebanyakan penonton MCU juga mati. Termasuk gue pribadi. Enough is enough. Dan sekarang, Marvel mencoba mencari cara untuk melanjutkan cerita dan menarik minat penonton kembali dengan segala cara. For better or worse. Tapi mostly worse sih. Seperti dengan cara merilis lebih banyak film dan juga series setiap tahunnya, memperkenalkan berbagai karakter B-list superhero-nya, atau dengan cara memasukkan berbagai agenda woke, inclusivity, diversity, LGBT, dan feminisme. Agenda yang ternyata backfire ke film terbarunya, The Marvels, yang ternyata menjadi film dengan opening weekend terburuk di sepanjang sejarah MCU. The Marvels adalah film MCU. Film yang disutradari oleh perempuan dan diperankan oleh hero perempuan yang melawan film perempuan. Film dimana lu harus namatin 2 series Disney Plus untuk bisa sepenuhnya paham sama filmnya, yaitu Miss Marvel yang bercerita tentang backstory karakter superhero muslim perempuan pertama di Marvel, dan Secret Invasion yang bercerita tentang Nick Fury yang cipokan sama alien perempuan. Film tentang feminisme gak selalu berakhir buruk. Bahkan Barbie yang kebetulan juga mengandung unsur feminisme malah menjadi film paling laris di tahun 2023. Yang dibutuhkan hanyalah good writing, good story, bukan masalah representasi atau inklusivitas. Dirilisnya The Marvels membuktikan bahwa Disney masih gak paham bagaimana cara membuat story superhero yang baik, dan membuktikan bahwa para fans Marvel ini juga udah mulai meninggalkan MCU. Dan gue bersyukur banget akan hal ini. Tapi lu tahu gak sih film apa yang juga gagal di tahun ini? Ketuanya Marvel, Disney. Disney bisa dibilang rugi besar di tahun ini, karena hampir semua proyek besarnya flop. Quantumania flop, The Marvels flop, Indiana Jones flop, Guardians of the Galaxy 3 nggak flop, tapi penjualan tiketnya masih kalah sama OP. The Little Mermaid dapat banyak kritikan, Elemental dapat rating buruk, dan Wish dapat rating terburuk dari seluruh film Walt Disney Animation Studios. Kayaknya kita semua sepakat kalau Disney basically adalah EA-nya dunia perfilman. Dan deep down, gue bersyukur dengan kehancuran konglomerat yang udah lama monopoli industri perfilman ini. Bahkan fans-fans Pixar pun juga udah mulai meninggalkan Pixar. Baik karena ada agenda woke-nya, atau karena udah bosen sama struktur template cerita yang udah ketebak. Atau juga karena udah capek lihat art style animasi Pixar yang monoton gitu-gitu doang. Tapi untungnya ada film lain yang mengisi kekosongan film animasi terbaik yang rilis di tahun lalu, yaitu Suzume yang mid, Blue Giant yang belum gue tonton, The First Slam-Dunk yang gue belum tonton, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem yang gue belum tonton, yang art style-nya terinspirasi dari Spider-Verse, dan tentu saja Spider-Man Across the Spider-Verse yang juga rilis tahun ini. Dari semua film animasi yang pernah rilis dari dulu sampai sekarang, gue berani bilang kalau Spider-Verse adalah film dengan animasi paling bagus dan paling kreatif dari sejarah film animasi. Pas film pertamanya rilis, gue udah berasumsi kalau gak bakalan ada film lain yang bisa melampaui betapa kreatifnya art style film ini. Tapi ternyata asumsi gue salah karena somehow film keduanya memiliki art style yang lebih bagus dari film pertamanya. Sekarang art style-nya jauh lebih bold,
lebih colorful. Setiap universe punya art style-nya sendiri dan ada unsur live action-nya yang tentu saja meningkatkan unsur kreativitas dari film ini. Gue pribadi gak sabar sih nunggu part ketiga dari Spider-Verse ini. Karena gue gak habis pikir gimana mereka bakal mengimprove style mereka untuk kedepannya. Dan di akhir tahun kita juga dapat hadiah terakhir berupa film Ghibli terbaru, The Boy and the Heron. Setelah 10 tahun Ghibli gak ngeluarin film yang bagus, akhirnya si legendaris Hayao Miyazaki gak jadi pensiun dan memutuskan untuk membuat film lagi. Gue udah nonton semua film studio Ghibli, kecuali Earthquake. So, bisa dibilang, gue hardcore fans studio Ghibli. The Boy and the Heron mungkin menjadi salah satu film Ghibli paling wonderful, paling surrealis, paling magical. Tapi story-nya agak underwhelming. Karena kadang story-nya terasa all over the place, baik secara naratif dan secara fisik. Gue paham sih sama pesan yang ingin disampaikan film ini, tapi gue gak merasakan sisi emosionalnya. Gue gak merasakan karakter development-nya. Filmnya kerasa kayak cuma gabungan antara beberapa elemen magical dari film-film beliau sebelumnya. Jika Tenet adalah film gimmicknya Nolan, The Boy and the Heron adalah film gimmicknya Miyazaki. Of course, gimmick bukan selalu menjadi hal yang buruk. Meskipun gue agak sedikit disappointed, tapi The Boy and the Heron tetap menjadi hadiah penutup 2023 yang menarik. Jarang loh studio Ghibli ngerilis film lagi, apalagi dari Miyazaki. 心配になることないですか、スタジオの。スタジオの将来もはっきりしてますよ。やっていけなくなります。 Tentu saja bukan hanya Miyazaki yang merilis filmnya di tahun ini. Masih banyak author-author lain yang merilis filmnya di tahun ini. Malahan menurut feeling pribadi gue sendiri, lebih banyak author yang merilis filmnya di tahun ini daripada di tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya Greta, Nolan, dan Miyazaki yang udah gue sebutin tadi. Terus juga ada Wes Anderson yang karena film terbarunya ini, banyak orang FOMO yang pengen niru stylenya beliau di TikTok. Ada juga Ari Aster, belum nonton. Scorsese yang ternyata masih bisa buat film sebagus ini di usianya yang menyentuh 81 tahun. Koreeda dan Wim Wenders yang gue tonton filmnya di Festival Jeff kemarin. Dan Yorgos Lanthimos yang gue nyesel banget karena gak bisa nonton filmnya di tahun ini karena gak tayang di Indo. Paling dikit cuma ada di Festival Film Singapura. Ngomongin soal nyesel, gue juga nyesel. No, lebih ke marah karena si bangsat Tojo gak ngerilis Godzilla Minus One di Indonesia. Film yang katanya film Godzilla terbaik sepanjang masa. Bahkan katanya lebih bagus daripada Shin Godzilla karyanya si mastermind Hideaki Anno. Arigato. しょうがないですねこれね。I don't know, gue penasaran kok bisa ada yang melampaui Hideaki ini. Gimana anjir? Fuck man. Ayolah Tojo rilis filmnya di layar gede Indonesia. Jangan cuma rilis di stream service top. Karena film dengan rating setinggi ini di Letterboxd wajib banget ditonton di layar gede. Oke, beralih ke dunia perfilman Indonesia. Gak bisa dipungkiri sih kalau industri perfilman Indonesia masih didominasi oleh film-film horor. Bahkan di tahun ini ada 61 film horor yang dirilis di Indonesia. Yang kebanyaknya filmnya ampas. Seperti Siksa Kubur yang basically adalah Azab the Movie. Tapi gue pengen ngebahas 3 film Indo yang stand out. 3 film yang patut diapresiasi. 3 film Indo terbaik yang gue tonton di tahun ini. Yang pertama ada Budi Pekerti, film terbarunya Regas. Alasan kenapa gue pengen apresiasi film ini adalah karena betapa gak lebay filmnya. Yes, of course ada beberapa problematika di film ini yang serasa dilebih-lebihkan sampai bikin gregetan. Tapi mostly approach-nya dalam membawakan scenes konflik dan scenes sedihnya gak alay. Gak ada scoring musik piano alay yang menemani scene sedihnya biar dibuat kerasa lebih overdramatic. Hampir semua konflik dan kesedihan di film ini dibawakan secara sunyi, secara natural. Bahkan endingnya pun kerasa realistik banget. Gak kayak film sebelah yang dramanya dibuat-buat hingga kerasa overdramatic. Film Indo kedua yang pengen gue apresiasi adalah Setan Alas. Tapi karena udah pernah gue bahas di video sebelumnya, so langsung aja lompat ke film ketiganya. Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Gue ngerasa kalau industri perfilman Indonesia udah mulai healing sejak tahun 2021. Dan sejak saat itu, selalu ada film Indo bagus yang dirilis setiap tahunnya. Seperti di tahun 2023 ini yang menurut gue menjadi tahun paling unik karena ada 2 film meta yang dirilis di Indo pada tahun yang sama.
Jatuh cinta seperti di film-film mungkin jadi film romance yang paling kreatif yang pernah ada. Dan tentu saja film romance Indo yang paling bagus in my opinion. Karena kan biasanya film romance Indo tuh isinya drama romantis anak-anak muda SMA. Cita-citamu apa sih? Pilot, kamu? Menikah sama kamu. Tapi di film ini isinya menceritakan film romance seorang umur 40-an. Dan filmnya itu self-aware banget. Kayak ngesarkasin klise-klise film genre romance yang biasanya udah ketebak banget alurnya. Dibawakan secara non-linear dan dalam format hitam putih. Gue ngerasa kalau film ini jauh 100 tingkat di atas ribuan film romance yang pernah dirilis di Indonesia. Nonton film ini tuh mengingatkan gue ke tagline-nya booth bioskop online di acara JAV kemarin. Sinema mengubah cara hidup kita. Jika Setan Alas adalah love letternya untuk genre horror, Jatuh Cinta seperti di film-film adalah love letternya untuk genre romance. Dan itulah kenapa bagi gue pribadi 2023 adalah tahun terbaiknya film. Ya meskipun gue sendiri agak bias karena di tahun ini gue berkesempatan untuk ikut festival film JAV yang mewarnai dunia perfilman gue di tahun ini. Tapi menurut gue di tahun ini masih solid kok jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. So, how do you think? Gimana menurut lo? Apakah 2024 juga bakal semenarik 2023? Sadly, maybe not. So far gue cuma ada 3 film yang menarik perhatian gue. But still, I hope I'm wrong. So, see you on the next video.